Gadis ini bernama Ruby Rossi. Ia merupakan satu-satunya anggota keluarga yang terlahir dengan normal. Kedua orang tuanya, bahkan kakaknya, merupakan penyandang tunarungu atau tuli. Sehari-harinya, mereka menggunakan bahasa isyarat untuk mengkomunikasikan berbagai keadaan, termasuk saat ia membantu keluarganya pergi berlayar. Setiap hari ia harus membantu ayah dan juga kakaknya berlayar, mulai dari menangkap ikan, menerima panggilan radio di kapal, dan menjual ikan hasil tangkapan mereka. Yang membuatnya sangat kelelahan, hingga ia kerap sekali tertidur di jam pelajaran. Bukan hanya itu saja, di sekolah ia kerap sekali menjadi bahan olok-olokan temannya karena dia bau ikan. Ditambah lagi semua keluarganya yang juga tunarungu. Di semester akhir ini, Ruby memilih untuk mendalami bakatnya dengan mengikuti kelas paduan suara. Sejak kecil, ia sudah mempunyai cita-cita menjadi penyanyi, meskipun semua keluarganya adalah penyandang tunarungu. Di hari pertama dia mengikuti kelas paduan suara, Mr. Bernardo mentornya menyuruh mereka untuk menyanyikan sepotong lagu agar ia bisa tahu karakter vokal masing-masing dari mereka. Namun saat giliran Ruby, ia malah Forget the words? Oh. Saat itu ia merasa malu dan kecewa pada diri sendiri karena terlalu takut jika suaranya kembali menjadi bahan olok-olokan semua orang. Dan saat kembali ke rumah, ia nggak sengaja melihat kedua orang tuanya bertengkar karena keadaan ekonomi mereka. Bahkan sang ibu menyarankan ayahnya untuk menjual satu-satunya kapal yang bisa menghidupi mereka. Ditambah lagi esok harinya mereka harus mendengar kabar bahwa semua pelayar harus membayar biaya pemantau sebanyak $800 untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan. Setibanya di sekolah, ia memberanikan diri untuk menemui mentornya, Mr. Bernardo. Di sana, ia mengutarakan ketakutannya yang menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Seperti waktu kecil saat ia mengatakan hal aneh saat pertama masuk sekolah. Beruntung Mr. Bernardo mengizinkan Ruby untuk mengikuti kelasnya dengan syarat bahwa ia harus membuktikannya. Hari-hari berikutnya, Ruby terus berlatih bernyanyi bersama teman dan mentornya. Berkat dorongan dari sang mentor, akhirnya dengan penuh semangat, Ruby pun berani bernyanyi di depan teman-temannya. Bahkan sang mentor pun meminta Ruby dan juga Miles, salah satu temannya, untuk berduet di konser perdana nanti. Sepulangnya dari sekolah, Ruby yang mampir di pelabuhan gak sengaja melihat kakaknya yang tengah ditipu oleh pelelang ikan dengan memberikan harga yang sangat murah. Namun saat Ruby hendak menolongnya, sang kakak malah marah, mengira Ruby membuatnya tampak bodoh di hadapan orang-orang. Beruntung sang ayah pun langsung melerai mereka dan mengatakan jika keluarganya harus tetap kompak. Hari pun berganti. Saat mendemonstrasikan lagu duetnya, mereka terlihat tidak kompak, bahkan canggung satu sama lain, hingga membuat sang mentor marah dan menyuruh mereka untuk berlatih bersama. Sebelum pulang, Mr. Bernardo yang kagum dengan suara uniknya Ruby menyarankan untuk melanjutkan kuliah di Berklee College of Music.
Bahkan ia juga siap membantunya untuk mengikuti audisi. Namun keadaan ekonomi yang gak mendukung membuat Ruby bimbang akan tawaran tersebut. Hingga saat makan malam bersama ibunya, Ruby berniat menceritakan kelas paduan suaranya, berharap sang ibu akan mendukungnya. Namun ternyata sang ibu malah meremehkannya dan mengatakan, "Apakah kalau ibu buta kamu akan melukis?" Namun hal itu tak mematahkan semangatnya. Sepulang dari sekolah, Ruby membawa Miles ke rumahnya untuk berlatih bersama. Awalnya mereka terlihat canggung, namun saat mereka berlatih dengan saling memunggungi, semuanya berjalan lancar. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara ayah dan ibunya yang lagi melakukan perbuatan. Setelah itu ayah dan ibu Ruby meminta maaf karena mereka tidak tahu jika Ruby sedang berada di rumah, apalagi dia membawa teman. Dan saat Miles hendak pamit, ayahnya yang kocak malah mengajarkan Miles untuk menggunakan pengaman jika mereka akan melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dolar kuning di YouTube. Mendengar itu, Ruby pun langsung malu dan menyuruh Miles untuk segera pergi dari rumahnya. Esok harinya di sekolah, saat Ruby dan sahabatnya berada di kantin, semua teman-temannya mengejek Ruby atas kejadian ayahnya kemarin. Melihat itu, Miles pun meminta maaf pada Ruby. Ia mengira bahwa hal tersebut merupakan hal yang lucu. Jadi ia menceritakan pada satu temannya yang membuat Ruby semakin marah dan merasa sangat sedih. Dari semua yang menimpanya, akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran Mr. Bernardo. Namun masalahnya yang begitu berat mengganggu pikirannya, hingga ia tak bisa fokus berlatih. Beruntung, Mr. Bernardo menyemangati dengan menyuruhnya untuk melepaskan segala emosi yang ada di hatinya. Suatu hari saat para pelayan unjuk rasa untuk peraturan barunya yang mengharuskan mereka membayar sistem pemantau dengan harga yang sangat mahal, sang ayah yang sudah muak mulai angkat bicara dengan Ruby sebagai penerjemahnya. Ayah mengatakan bahwa ia akan menjual ikannya sendiri karena selama ini mereka membodohi nelayan dengan membeli ikan dengan harga yang sangat murah, yang membuat mereka tak sanggup membayar sistem pemantau. Mendengar itu, semua nelayan menyetujuinya dan memilih bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, mereka mulai mendirikan usaha pelelangan ikannya, mulai dari membagikan brosur hingga menyewa tempat untuk koperasinya. Awalnya semua berjalan dengan lancar, hingga Ruby mulai kewalahan membagi waktunya antara membantu usaha keluarganya dan berlatih vokal untuk persiapan audisi. Dan yang membuat Mr. Bernardo marah karena Ruby sering terlambat berlatih. Sang mentor yang gak suka membuang waktu ini mengatakan bahwa ia tak akan pernah membantunya lagi jika Ruby terus-terusan terlambat. Dan sejak saat itu, Ruby berjanji bahwa ia tak akan pernah terlambat lagi. Namun di luar dugaan, saat ia akan kembali berlatih, tiba-tiba ibunya meminta tolong Ruby untuk menjadi penerjemah salah satu stasiun TV yang akan meliput koperasinya. Karena nggak mau usaha keluarganya gagal, dengan berat hati Ruby pun bersedia menjadi penerjemah mereka, yang membuatnya lagi-lagi terlambat untuk berlatih dan membuat Mr. Bernardo benar-benar marah. Bahkan sekarang tak mau menerima kedatangan Ruby.
Di sekolah, Ruby berusaha meminta maaf pada Mr. Bernardo dan memohon untuk memberinya satu kesempatan lagi. Namun rupanya sang mentor sudah terlanjur marah dan gak mau lagi melatih orang yang tidak memiliki kedisiplinan waktu. Malam harinya, Ruby mencoba meminta izin pada kedua orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di Berkeley. Berharap mereka akan mengerti dengan kondisinya. Namun alih-alih mendukung, mereka malah melarang karena mereka membutuhkan Ruby untuk membantu usaha yang baru saja mereka bangun. Dengan perasaan sedih, Ruby mencoba menjelaskan bahwa ia tak mau menjadi penerjemah seumur hidupnya. Ia merasa lelah karena selama ini keluarganya tak pernah memikirkannya.